Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan proses setup dari Sapphire Corporation yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama di kelas ya. Dan nanti juga kita akan mengerjakan beberapa transaksi dari Sapphire Corporation ini. Nah, jadi kalian bisa buka dulu Accurate-nya. Berarti di sini kita pilih menunya itu yang open ya teman-teman, karena sebelumnya kita udah bikin filenya. Jangan lupa kalian klik dulu nih yang titik tiganya. Oke, di sini saya akan pilih tempat di mana saya menyimpan file GDB saya. Oke, passwordnya jangan lupa diisi teman-teman, supervisor. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Berarti karena di sini kita mau melanjutkan proses setup, berarti kalian bisa klik setup, klik menu setup nih di bagian atas, lalu kalian pilih quick setup. Nah, berarti di sini untuk language-nya udah benar, English. Lalu kita bisa next. Nah, di sini di bagian setup nih, jangan lupa kalian ganti menjadi advanced setup. Kalau udah di next, nah, di bagian currency-nya silahkan kalian sesuaikan, silahkan kalian cross-check dengan punya kalian apakah sudah benar. Yang pertama itu yang ke bold, itu harusnya yang default currency-nya adalah yang IDR ya teman-teman. Nah, baru yang keduanya itu adalah yang dolar. Oke, kalau udah sama, di sini kita akan next saja. Nah, di sini jangan lupa diperhatikan untuk bagian cut-off-nya, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Karena kalau di soal di sini dia bilang transaksinya itu dimulai pada bulan Januari 2023. Makanya cut off-nya kita akan ketik di sini 31 Desember 2022. Dan juga fiscal year-nya jangan lupa diganti ya teman-teman 2022. Default period-nya gak apa-apa, abaikan aja. Nah, kalau udah ini kita bisa next ya. Nah, jangan lupa juga diganti nih di bagian taxable companies date-nya. Kalau kalian masih ada yang tahun 2023, itu kalian harus ganti menjadi 31 Desember 2022. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin tuh kita baru sampai di step 4 nih, yang chart of account ini. Nah, jadi di sini, aku akan scroll pelan-pelan aja, jadi kalian cukup cross-check aja data yang kalian punya, data yang udah kalian bikin di kelas, apakah sudah sama yang ada di video ini. Gitu ya, sama yang punya aku ini. Nah, di sini kalian perhatikan juga nih type-nya. Jadi nanti type-nya ini jangan sampai salah. Jadi kalian kalau misalnya masih kesulitan, mungkin kalian bisa coba untuk hafalin aja account type dari masing-masing account name ini. Dan juga perlu diperhatikan untuk account number-nya ya teman-teman, untuk kepala akunnya. Jadi nanti kalau kalian mau masukin 5 digit, 4 digit itu terserah. Gak apa-apa, berapa aja itu boleh. Yang penting kepala akun depannya itu benar, gitu. Nah, lalu kalau misalnya kalian nih di bagian opening balance-nya masih ada yang salah, tolong diralat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada yang beda sama yang di video ini, sama yang punya aku nih, tolong kalian ralat. Oh ya, aku mau kasih notes juga nih untuk yang bank capital. Nah, jadi untuk bank capital di sini, kalau kita lihat di soal ya, nah di sini dibilang bank capitalnya itu kan saldo awal dia opening balance-nya adalah 108.750. Nah, tapi kalau teman-teman notice, ini tuh masih dalam bentuk currency IDR. Padahal sebenarnya bank capital di sini itu currency-nya itu dalam bentuk USD, yang mana satu dolarnya itu harganya itu adalah 14.500 rupiah. Nah, maka dari itu, kalau kalian lihat di Excel, itu memang benar sih setupnya itu dalam bentuk IDR, yang 108.750 ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau masukin di Accurate, itu kalian nggak boleh masukin yang dalam currency IDR, gitu. Jadi kalian perhatikan juga nih yang bagian currency-nya. Ini kan kalau di saya itu dolar ya. Kalau misalnya di kalian masih rupiah, itu kalian harus ganti jadi dolar ya teman-teman. Nah, setelah kalian ganti yang bagian currency ini, kalau masih ada yang salah, lalu di bagian opening balance-nya kita juga harus bikin si 108.750 sekian ini menjadi
Nah, setelah kalian udah ganti currency-nya, maka sekarang di sini untuk opening balance-nya itu kalian harus ganti juga yang awalnya dia itu masih dalam bentuk IDR 108.750.000 ini, itu kalian harus bagi dengan rate-nya yang 14.500. Untuk kita cari tahu berapa sih kira-kira kalau misalnya saldo dalam mata uang rupiah ini kita bikin menjadi saldo dalam mata uang USD gitu. Nah, makanya di sini kalau di setup, kalau kalian lihat di sini, kayak ini salah ya teman-teman, ini tuh harusnya currency-nya dalam bentuk dolar. Nah, makanya di sini kalau kalian lihat di setupnya, yang 108.750.000 ini kalian harus bagi dengan rate-nya 14.500. Maka di sini kita akan dapat nilainya itu 7.500 dalam currency dolar. Nah, maka dari itu, di opening balance bank capital itu harus kita isi dengan nilai saldo yang sudah diubah menjadi currency dolar. Bukan rupiah ya, teman-teman. Jadi harus kalian ganti. Untuk di ujian sama di quiz juga sama, nanti harus kalian perhatikan di bagian bank nih, kalau misalnya ada bank yang dalam mata uang asing, itu kalian harus ubah dulu, kalian harus bagi dulu antara yang saldo IDR dengan rate-nya itu berapa, gitu. Nah, di sini aku scroll dulu, untuk kalian lihat, kalau misalnya masih ada yang salah, opening balance-nya itu kalian hapus saja. Nah, lalu untuk yang bagian utang, utang bunga Bank BCA, lalu utang Bank BCA, lalu ada modal Tuan Budi. Nah, ini kalian kalau misalnya input opening balance-nya, itu teman-teman nggak usah pakai. Ini kan kalau di sini itu kan ada dalam kurungnya ya, berarti kan ini kredit ya. Nanti kalau kalian input, teman-teman nggak usah pakai tanda minus ya, nggak usah pakai dalam kurung ataupun tanda minus. Karena kalau misalnya teman-teman udah isi di bagian type-nya itu liability ataupun equity, maka nanti otomatis by sistem accurate dia akan terdeteksi bahwa dia itu adalah di sisi kredit. Maka nanti dia akan otomatis minus gitu. Oke. Okay. Jadi kalian perhatikan aja ya, account tab-nya apakah sudah benar, lalu account number-nya apakah sudah benar, dan opening balance-nya apakah sudah benar, harus diisi atau nggak usah diisi. Kayak gini nih, 0, semuanya 0. Untuk fixed asset juga teman-teman nggak boleh isi opening balance-nya di sini ya, karena untuk pengisian fixed asset, lalu akumulasi penyusutannya, lalu juga hutang usaha, piutang usaha, lalu juga inventory, persediaan barang dagang, itu ada kolom tersendiri, ada step tersendiri yang harus kita isi. Nggak boleh isinya di chart of account ini. Di step 4 ini nggak boleh kita isi di sini. Nih, kalau teman-teman lihat note-nya nih, ada note-nya juga. Nih, kita nggak bisa isi yang berkaitan dengan account receivable, account payable, inventory fixed asset, dan accumulated depreciation gitu. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya udah sama nih semuanya, chart of account-nya, kalian juga harus isi di bagian opening balance equity dan juga return earning ini. Gitu. Default account for-nya itu kalian harus isi. Kalau misalnya OB ya, kalian juga samakan dengan OB. Lalu return earning berarti di sini kalian pilihnya yang laba ditahan ya. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya di kalian, kalau di sini, nah di sini tuh sebenarnya dari accurate ini itu kan udah ada akun yang namanya return earning kan. Nah jadi teman-teman itu kalau untuk laba ditahan, teman-teman nggak usah bikin baru ya. Jadi kalian edit aja, kalian ubah return earning, kalian ganti namanya menjadi laba ditahan gitu. Nah, maka dari itu, untuk yang dilakukan return earning, itu akan kita link dengan laba ditahan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mungkin ada yang udah bikin akun laba ditahan baru, itu kalian hapus aja, lalu kalian cari akun return earning kalian, lalu kalian edit aja namanya ya. Nah, selain itu, perlu diperhatikan juga nih teman-teman, bahwa di bagian default account for, ini kalau misalnya kita salah ngeklik, sekali kita salah ngeklik, misalnya di sini saya salah ngekliknya itu yang modal Tuan Budi gitu ya, atau yang opening balance equity. Nah, itu nggak bakal bisa dirubah-ubah lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau klik nih di bagian sini, itu lebih hati-hati aja. Jangan sampai kalian salah ngeklik. Karena kalau misalnya kalian salah klik, maka nanti data kalian itu udah nggak bisa diapa-apain.
Dengan demikian, artinya kalian harus bikin lagi, ulang dari awal, yang step 1 tadi, mulai dari isi currency, lalu isi company name, dan lain-lain sebagainya, sampai ke chart of account ini, gitu. Jadi ini termasuk salah satu hal yang sebenarnya itu sepele, tapi kalau sekalinya salah, ini bisa sedikit fatal untuk kalian, apalagi kalau misalnya udah capek-capek bikin sampai step 4, tapi ternyata kalian bagian sininya kalian salah link account. Nah, jadi itu perlu hati-hati aja, perlu diperhatikan lagi, jangan sampai salah, oke? Okay? Nah, kalau udah di sini kita bisa langsung next aja ya, teman-teman. Di sini kita akan next. Nah, oke, okay, di sini di bagian default account for-nya, di sini kita juga harus sesuaikan. Di sini kan ada currency name-nya rupiah ya, maka di sini kita akan sesuaikan yang rupiahnya dulu. Account payable, kita harus samakan dengan utang usaha rupiah. Lalu, account receivable juga dengan piutang usaha rupiah. Advance sales rupiah, advance purchase rupiah, dan lain sebagainya. Oh ya, di sini aku preface dulu ya. Nah, jadi untuk yang bagian piutang usaha, baik yang rupiah maupun dolar, lalu juga ada yang utang usaha, baik yang rupiah maupun dolar, ini teman-teman gak usah bikin akun baru ya. Jadi seperti yang udah pernah kita bahas di kelas, kalau misalnya piutang usaha sama utang usaha ini, kan sebenarnya di akhirat itu udah ada akun yang namanya akun receivable sama akun payable, ya kan? Nah, jadi akun receivable dan akun payable itu masing-masing kalian ubah aja namanya, yang akun receivable jadi piutang usaha, yang akun payable jadi utang usaha, gitu. Jadi kalian gak usah bikin akun baru, ini kalian cukup edit aja. Jadi perlu diingat, kalau misalnya yang akun receivable itu kalian harus edit jadi piutang usaha, dan akun payable harus diedit jadi utang usaha. Dan juga yang laba ditahan tadi ya, yang laba ditahan ini return earning-nya kalian harus ganti lagi menjadi laba ditahan, gitu. Oke, kita next lagi. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah sama semua nih yang bagian rupiah, maka di sini kalian bisa ubah yang currency name-nya menjadi dolar. Kita akan sesuaikan juga yang bagian dolarnya. Nah, account payable kalian juga harus samakan dengan utang usaha dolar, account receivable utang usaha dolar, advance sales dolar, dan lain sebagainya. Ini kalian perhatikan aja, kalian cocokin ya teman-teman. Nah, kalau udah sama semua, maka kita bisa langsung next. Oke, kita akan lanjut di bagian terms of payment nih. Jadi terms of payment kalau teman-teman lihat di soal, oke, di sini kalau kalian lihat terms of payment itu di bagian data customer. Nah, di sini tuh ada 3. Ada 2/10, ada net 30, dan juga ada COD. Jadi ada 3 terms yang akan kita pakai. Nah, maka dari itu untuk baris yang pertama, di sini kalian bisa masukkan di bagian kolom diskon itu 2, lalu diskon days-nya itu 10, lalu net due-nya itu adalah 30, lalu kalian enter aja, nanti dia akan muncul name-nya otomatis 2/10 dan 30. Nah, lalu untuk di bagian baris kedua nih yang COD, itu kalian cukup enter aja, sampai baris ketiga nanti dia otomatis akan muncul name-nya itu COD, gitu. Nah, lanjut ya. Untuk yang bagian net 30, berarti kalian cukup isi yang kolom net due-nya aja. Net due-nya kalian isi 30, gitu. Jadi, untuk yang diskon persen sama diskon days-nya, kalian nggak perlu isi apa-apa, kalian cukup isi net due-nya. Nah, maka kalau udah baris ketiga nih yang net 30, ini kalian enter aja sekali, terus kalian ketik yang tanda panah ke atas. Kalau di keyboard kalian ada, itu kalian ketik aja tanda panah ke atas. Oke, terms of payment udah, kita akan lanjut ke bagian taxes. Nah, untuk kodenya ini kalian sama ratakan aja. Jadi kalian ketik aja di sini huruf T besar, T capital. Jadi untuk kodenya kita samain aja T capital. Nah, jadi untuk kode di sini baik nanti ujian ataupun quiz, nanti kalian samakan aja semuanya T besar ya teman-teman, biar serentak. Karena kalau misalnya kodenya ini beda, misalnya kalian inputnya itu yang di sini T kecil, maka nanti untuk next transaksi itu nanti akan berpengaruh kalau misalnya transaksi kalian itu ada berhubungan dengan pajaknya, gitu. Nah, lalu untuk di bagian name-nya itu kalian isi aja PPN, kalian ketik PPN, dan description-nya itu pajak pertambahan nilai. Nah, rate-nya di sini, kita lihat di soal ya.
Ya, di soal itu kan dibilang cut off-nya itu 31 Desember 2022 dan transaksinya berarti 1 Januari 2023 ya tadi, bulan Januari 2023. Oke, berarti untuk rate pajak di sini kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya soalnya itu dimulai dari 1 April 2022, maka kalian udah harus menggunakan rate-nya itu yang 11%. Oke, jadi kalian cukup ketik aja 11 tanpa perlu persentasenya. Nah, tapi kalau misalnya di soal transaksinya ini dimulainya itu sebelum 1 April 2022, yang mana misalnya dia masih 31 Maret 2022 gitu ya. Nah, berarti dia masih pakai rate yang lama ya, teman-teman, yang 10%. Gitu. Jadi di sini kalian ketik angkanya itu 10. Nah, tapi kalau misalnya udah di atas 1 April 2022, maka di sini kita pakai rate-nya yang 11. Nah, sama nih kayak yang di soal. Di soal kan kita udah mulai transaksinya 2023 ya. Januari 2023. Makanya kita udah mulai pakai yang rate pajaknya itu 11%. Nah, lalu untuk di bagian sales tax-nya, itu kalian bisa masukkan PPN keluaran, dan purchase tax-nya itu PPN masukkan. Nah, jangan sampai kebalik ya teman-teman di bagian ini. Jadi kalian ingetin aja kalau misalnya kita sales tax, kita menjual barang, berarti kita akan kasih yang namanya PPN keluaran. Kita akan terbitin PPN keluaran. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan pembelian barang, maka kita menerima yang namanya PPN masukan. Gitu. Nah, kalau udah ini kita bisa next dulu. Oke, di sini di bagian customer type-nya, itu kalian bisa lihat di soal, nih di sini, dia bilang tipe customer dan vendornya itu terbagi menjadi dua, VIP dan non-VIP. Ini kalian nanti sesuaikan aja ya sama yang udah pernah kita bahas di kelas yang terkait dengan setup Excel-nya itu. Maka di sini kalian bisa langsung ketik aja nih. Kalian klik add, lalu kalian ketik non-VIP, lalu kalian enter aja, nanti baris keduanya kalian baru tulis VIP. Atau kalau mau tulis VIP dulu baru non-VIP itu nggak apa-apa, terserah, untuk penulisannya bebas. Oke, kita akan lanjut ke bagian shipment method. Nah, jadi shipment method di sini dia bilang metode pengirimannya itu menggunakan mobil box dan truk terlewat. Jadi di sini kalian bisa klik add aja, lalu kalian ketik mobil box. Kalau udah kalian enter, baris kedua kalian ketik truk terlewat. Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung next aja ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan isi di bagian customer-nya. Jadi kalau kalian baru isi, berarti kalian pilih menunya yang add ya. Di sini karena saya udah ada isinya, maka di sini saya pilihnya yang edit. Nah, jadi untuk customer number-nya di sini disesuaikan aja sama yang di soal. Kalau misalnya di soalnya nggak ada nih kayak gini, berarti kalian bisa bebas mau ketik apa aja. Kayak di sini, misalnya C strip 001 atau nanti misalnya C strip 1000 atau C strip 01. Itu nggak apa-apa ya. Terserah, yang penting untuk urutannya itu urut ya. Gitu. Untuk urutan customer-nya maksudnya. Di sini urut, mulai dari yang pertama itu siapa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini kita akan isi terlebih dahulu yang prank koi Kiki ya, yang pertama. Di sini kalau kalian udah isi di bagian customer number sama customer name-nya, itu kalian bisa pindah ke tab yang kedua, yang terms. Nah, jangan lupa di sini kalian isi juga nih di bagian terms-nya, itu 2/10 and per 30. Lalu di sini kalau kalian lihat saldonya itu dia dalam bentuk USD. Dia USD 1000 USD. Berarti jangan lupa di bagian currency-nya, itu kalian harus ganti menjadi dolar, bukan yang IDR. Nah, jadi kalian sesuaikan aja ya untuk yang bagian customer sama vendor ini. Kalian cek aja mana yang currency-nya itu bukan dalam bentuk IDR, itu kalian harus ubah di bagian currency sini. Nah, di sini saya nggak bisa ubah karena sebelumnya saya udah ubah nih. Jadi kalau misalnya kalian harusnya di sini masih bisa diklik nih teman-teman yang di bagian currency-nya, terus kalian pilih yang dolar gitu ya. Nah, udah. Lanjut ya. Kita di sini akan isi opening balance-nya. Jadi kalau di sini isi opening balance-nya, itu teman-teman klik dulu nih yang titik 3. Titik 3 ini. Itu kalian klik. Nah, di sini baru kita bisa isi opening balance-nya. Jadi,
Kalau di sini yang Pringkoi Kiki ini nomor invoice-nya itu cuma ada satu nih. Nah, maka di sini kalau biasa nih saya tuh tinggal copy aja sih. Jadi kalian lebih gampangnya kalian copy aja dari soal kalau kalian mau, atau kalian tulis juga nggak apa-apa. Kalian copy terus kalian masukin ke yang invoice number nih. Nah, lalu tanggalnya juga disesuaikan 1 Desember 2022, berarti di sini tanggalnya juga sama 1 Desember 2022, dan opening balance-nya di sini nilainya itu 1000. Berarti kalian ketik aja 1000, dan terms-nya juga disesuaikan 2/10 and per 30. Udah? Nah, kalau udah jangan lupa di enter sampai dia itu balance. Nah, jadi total invoice-nya di sini itu adalah 1000, teman-teman. Oke, kalau udah kalian bisa klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian yang tab ketiga nih, yang sales. Ini kalian bisa klik tab sales. Nah, lalu kalian di sini jangan lupa isi yang bagian teks satunya. Teks satunya kalian harus isi pajak pertambahan nilai. Jadi kalian pilih pajak pertambahan nilai, lalu bagian customer type-nya itu kalian juga isi. Kalau customer type ini kan biasa di awal kalian udah isi yang bagian setup-nya, yang setup Excel nih. Nah, jadi nanti di bagian sini kalian tinggal isi-isi aja nih. Kira-kira dia itu non-VIP atau VIP sih gitu. Oke. Kalau udah berarti di sini kita bisa oke ya. Nah, di sini kita coba isi lagi nih yang kedua, yang NG Baby. Jadi kalian klik add, kalau misalnya tadi udah terlanjur oke, kalian klik add. Nah, di sini saya kliknya yang edit lagi. Nah, di sini kalian isi lagi customer number sama customer name-nya. Lalu kalian kalau udah kalian pindah ke tab kedua yang terms. Nah, di sini terms-nya itu dia bilang net 30. Maka di sini kita masukin net 30. Currency-nya diperhatikan. Currency-nya oke, IDR berarti udah benar rupiah. Nah, lalu kalian untuk masukin saldonya, opening balance-nya itu kalian bisa klik lagi kalau ada titik 3, itu kalian klik titik 3. Nah, di sini karena saya udah isi sebelumnya, maka di sini tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi di sini saya klik aja. Nah, maka di sini kalian bisa isi nih invoice number-nya. Dan di sini kan dia bilang kalau NG Baby itu invoice number-nya ada 2 ya, teman-teman. Jadi yang pertama kalian input tanggalnya berapa, opening balance-nya berapa. Opening balance-nya ini pasti udah kalian hitung di awal nih, yang kayak gini-gininya. Jadi di sini tinggal masukin aja angkanya berapa, lalu terms-nya itu berapa. Kalau udah kalian enter, untuk baris kedua kalian isi invoice number yang kedua nih, berikut juga dengan tanggal, saldo, dan juga terms-nya. Nah, make sure di bagian total invoice itu totalnya udah sama ya, 9.150.000. Oke, teman-teman, kalau udah sama semua, kalian bisa klik OK aja. Lalu kita pindah ke tab yang ketiga, jangan lupa. Kita isi teks satunya pajak pertama nilai, lalu kalian sesuaikan customer type-nya yang mana. Nah, kalau udah kita OK aja ya. Di sini saya OK, kalian berarti next ya. Nah, di sini kita lihat lagi yang ketiga, yang Maureen Lavier. Ini kalian isi seperti biasa. Kalau udah kita ke kolom terms. Nah, terms-nya di sini diisi net 30. Lalu kita akan isi opening balance, klik titik 3 ya teman-teman. Nah, di sini invoice number-nya itu kalian sesuaikan lagi. Kalian bisa pause aja dulu videonya untuk lihat yang pertama itu yang mana, yang kedua itu yang mana. Lalu untuk tanggalnya diperhatikan, jangan sampai salah. Terms-nya juga, opening balance-nya juga. Oke. Nah, sedikit catatan juga ya buat teman-teman, buat kalian. Kalau yang di bagian invoice number ini, teman-teman juga jangan sampai salah ya. Karena kalau misalnya nih, teman-teman salah. Misalnya yang invoice number yang 2 digit belakangnya ini adalah 04, tapi ternyata kalian salah masukin opening balance-nya itu yang 6.500.000. Atau kebalikannya, yang 08 itu kalian salah masukinnya yang opening balance 7 juta. Gitu. Nah, maka nanti di bagian total invoice-nya itu tetap sama sih. Tetap sama 13.500.000 karena kan opening balance-nya itu sama. Tapi kan yang kalian kebalik itu yang di bagian invoice number-nya ya. Nah, itu berarti nantinya piutang yang kalian akan terima, saldonya itu akan berbeda sama saldo yang seharusnya kalian terima. Nah, kalau udah berarti di sini kita bisa oke aja. Oke, kita lanjut ya. Kita ke tab yang ketiga. Teks satunya diisi, pajak pertama nilai, dan customer type-nya disesuaikan aja. Oke, kalau udah berarti kalian bisa klik next ya. Nah, lanjut yang keempat, yang Yenisky. Nah, di sini teman-teman,
Sesuaikan aja customer number, customer name, terms-nya juga. Lalu opening balance-nya jangan lupa klik lagi titik tiganya. Nah, ini kalian sesuaikan aja ya. Kalian cross-check. Oke, kalau udah isi, berarti kalian bisa klik OK. Di sini kalian ke tab Sales. Lalu kalian isi pajak pertama nilai dan juga customer type-nya. Nah, kalau udah kalian next. Di sini kita akan isi yang terakhir, yang tunai. Oke, customer number-nya sekian, customer name-nya tunai. Kita ke terms. Nah, terms ini karena di sini soalnya itu karena dia tunai, maka terms-nya itu COD ya, teman-teman. Jadi terms-nya COD pilihnya. Oke, lalu untuk saldonya berarti nggak ada ya. Berarti kita nggak perlu isi opening balance-nya, makanya di sini 0. Tapi currency-nya tetap rupiah ya, teman-teman. Nah, lalu kita ke tab sales. Nah, jangan lupa nih, walaupun dia tunai dan dia COD, tetap harus isi teksnya, pajak pertama nilai, dan customer type-nya juga. Udah, kalau udah kalian bisa, oke. Nah, sekarang kita akan lanjut nih, step 9, kita bisa next. Nah, di sini kita mau isi yang vendor nih. Berarti di sini kalian pilihnya add ya, saya pilihnya edit. Nah, ini sebenarnya sama sih kayak tadi. Kalian cuma isi vendor number sama vendor name-nya apa. Lalu di sini kalian bisa ke kolom terms nih yang kedua, kalau udah. Nah, kalian isi nih terms-nya berapa. Di sini terms-nya itu 2/10, berarti kalian masukin aja 2/10. Lalu di bagian opening balance-nya, oh ya, di bagian currency-nya juga jangan lupa diperhatikan. Currency-nya itu dia termasuk rupiah atau dolar. Nah, di sini opening balance-nya kalau misalnya ada titik 3 itu kalian klik dulu titik 3-nya. Lalu di sini kalian bisa isi. Yang pertama nih karena dia ada 2, maka di sini kita tulis dulu yang pertama. Terus date-nya berapa? Opening balance-nya 13.555.000. Lalu terms-nya juga diperhatikan nih karena di sini terms-nya ada 2 nih, teman-teman. Jadi yang satu 2/10, yang invoice pertama, lalu yang invoice kedua itu baru net 30 gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau udah kalian klik OK. Nah, lalu di bagian teks satunya kalian juga harus isi pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang data vendor itu cuma 2 tab aja sih yang kalian pakai. Kalau tadi kan ada 3 ya sama tab sales. Nah, di sini cuma 2 aja, address sama terms. Udah, kalau udah bisa kita klik OK. Oke, lanjut ya. Di sini saya edit. Diisi nomor vendornya siapa, lalu terms-nya net 30, dan kalian klik titik 3 lagi. Nah, ini kalian cross-check aja di bagian opening balance ini. Total invoice-nya segini, 8.570.000. Kalau udah bisa di OK. Kita akan lanjut isi teksnya, pajak pertama nilai. Kalau udah kalian next, berarti di sini saya OK. Lanjut ya yang ketiga, yang beri kita CT. Diisi nama vendornya siapa, nomornya berapa. Kalau udah kita ke terms, diisi terms-nya. Nah, di sini kalau kalian lihat, dia itu dalam bentuk USD currency-nya. Nah, jadi kalian ubah dulu nih currency-nya jadi dolar. Kalau udah semua, berarti kita bisa langsung klik opening balance-nya. Di sini kita klik titik 3-nya. Kalian isi invoice number-nya berapa, tanggalnya berapa, dan juga saldonya berapa. Gitu. Udah, kalau udah sama, isi pajaknya ya teman-teman. Pajak pertama nilai. Nah, kalau udah kita OK aja. Di sini saya OK. Kalian next ya berarti, sorry. Di sini yang keempat itu NINE. Di sini terms-nya itu 2/10 N30. Lalu klik titik 3-nya lagi, masukin nomor invoice dan lain sebagainya. Kalau udah pajak pertama nilainya jangan lupa di-input. Kalau udah berarti bisa klik OK. Nah, terakhir nih Ririna Sven. Di sini isi nomor vendornya berapa, namanya siapa, terms-nya juga ya. Lalu klik lagi titik 3 opening balance-nya. Nah, ini teman-teman cross-check aja ya. Udah sama belum sama yang punya kalian? Kalau udah, kita OK. Di sini teksnya itu pajak pertama nilai. Oke, udah ya. Kalau udah berarti kita OK aja. Oke, berarti sekarang kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Di sini kita next. Nah, untuk step 10 ini teman-teman abaikan aja. Jadi kita bisa langsung next saja. Kita akan lanjut ke bagian warehouse. Di sini kalau warehouse itu teman-teman lihatnya di bagian inventory. Nah, di sini nih keterangan tambahan terkait inventory.
Nah, jadi kalian isi aja nih. Kalau di kalian itu sebelumnya pasti di teman-teman itu pasti ada yang namanya center. Di bagian warehouse name-nya itu ada yang namanya center. Nah, jadi yang center ini teman-teman nggak perlu delete. Teman-teman cukup edit aja. Lalu kalian ubah menjadi namanya yang pertama nih, yang Gudang Bandung. Jadi kalian ubah aja jadi Gudang Bandung, description-nya apa, barang kode S, dan PIC-nya siapa. Gitu ya. Nah, jadi nanti next-nya kalau di kuis sama ujian, teman-teman cukup edit aja ya nama warehouse-nya. Kalau udah isi nih yang pertama warehouse-nya, berarti kalian bisa enter aja. Isi yang kedua ya, yang Gudang Cirebon. Jadi ini kalau untuk kayak gini, keterangannya kalian bisa lihat di soal. Itu sebenarnya udah cukup lengkap sih informasinya. Nah, kalau udah berarti kita ke item kategori nih. Di sini dia bilang dia item kategorinya itu terbagi menjadi dua, santai dan rumah tangga. Berarti kalian input aja, kalian klik add, lalu kalian masukin yang pertama rumah tangga, terus kalian enter, masukin yang baris kedua santai. Kalau udah, berarti kita bisa next. Nah, lanjut. Yang step 12 nih, item default account. Nah, di bagian sini itu teman-teman diafalin aja kalau misalnya kesulitan untuk mengerti. Jadi teman-teman afalin aja atau diingetin aja gitu ya. Ya untuk inventory pastinya kita akan link dengan persediaan barang dagang. Lalu sales pendapatan penjualan. Lalu sales return, retur penjualan. Item sales discount, potongan penjualan. Good in transit, persediaan barang dagang. Cost of goods sold, harga pokok penjualan. Purchase return itu dengan persediaan barang dagang. Lalu expense account-nya itu biaya lain-lain. Dan unbilled goods account-nya itu penerimaan barang belum tertagih. Nah, kalau misalnya di kalian itu belum ada akunnya nih, misalnya berarti kalian klik aja nih yang new GL account, terus kalian bikin baru. Oke? Jadi ini nanti disesuaikan aja apakah di kalian itu udah ada akunnya atau belum, gitu. Nah, kalau untuk nama-nama akunnya sebenarnya ini tuh tergantung soal sih teman-teman. Karena bisa aja di bagian sales, di sini kita pendapatan penjualan, tapi bisa aja di soal itu namanya cuma pendapatan aja gitu, atau penjualan aja gitu. Jadi ini kalian sesuaikan aja sama soalnya, nama-nama akun yang ada di soalnya itu gimana gitu. Tapi kurang lebihnya ini kayak gini isinya. Nah, kalau udah berarti kita bisa next ya teman-teman. Nah, untuk step 13 ini kita lewatin aja, kita bisa next. Nah, lalu di bagian costing methodnya, di sini kalian pilihnya yang FIFO ya. Nah, sesuai dengan soal nih, dia bilang di sini data persediaan barang dagang yang dipakai itu adalah metode FIFO. Maka di sini kita pilihnya yang FIFO. Tapi kebanyakan memang rata-rata yang dipakai itu yang FIFO sih, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita akan lanjut ke step 15. Next. Nah, di sini kita akan isi terkait dengan items information-nya. Nah, kalau yang bagian cost per unit sama sales price per unit ini harusnya udah isi ya, teman-teman. Udah punya datanya masing-masing. Di sini saya akan maximize dulu. Nah, jadi kalau kalian, di masing-masing kalian, pastinya di accurate kalian itu pastinya ada baris pertama yang namanya opening balance. Nah, ini tuh kalian nggak perlu apa-apain, kalian nggak perlu kutak-katik, kalian cukup enter aja, kalian cukup enter sampai muncul baris kedua. Nah, di baris kedua ini baru kalian bisa isi informasi terkait dengan persediaan barang dagang ini. Nah, jadi di sini kita mulai dulu nih yang dari S001 yang laptop. Nah, jadi kalian bisa isi aja item number-nya itu berapa, lalu name-nya itu apa, lalu dia itu termasuk kategori tab-nya itu apa. Dia termasuk inventory part atau dia termasuk jasa. Kalau misalnya nih, kayak di sini kan jasa reparasi ya, maka di sini tab-nya itu adalah service. Nih, karena di sini ini ada keterangan tambahan, dia bilang ada terdapat jasa reparasi, kodenya itu JS-01, tab-nya itu service, dan dikenakan PPN-nya itu 11%. Nah, maka teman-teman di sini di bagian jasa reparasinya kalian pilih tab-nya itu yang service ya. Lalu jangan lupa di bagian sales tax-nya itu dia harus kalian harus ketik huruf T besar karena tadi dia bilang itu dikenakan pajak sebesar 11%. Makanya kita harus input kodenya itu T besar. Nah, untuk kuantitinya berarti 0 ya teman-teman karena nggak ada jumlahnya kalau misalnya jasa ini kan unlimited ya. Nah, lalu kalian bisa lanjut aja isi yang lainnya. Item-item lainnya nih. Kuantitinya jangan lupa diisi. Nah, lalu yang last purchase price itu kalian pakainya itu harga yang di bagian cost ya. Jadi last purchase price itu harga yang cost. Lalu yang harga sales price ini itu digunakan untuk yang kolom ini, yang kolom sales price nih.
Jadi kalau sales price itu kalian pakainya yang sales price, tapi last purchase price kalian pakainya yang cost. Yang ini. Gitu. Nah, jangan lupa di setiap sales tax-nya itu teman-teman harus pakai kode T ya, T besar ini. Nah, kayak yang tadi udah saya bilang di sebelumnya, yang di bagian taxes, itu makanya teman-teman kalau misalnya ada kodenya yang masih T kecil, maka di sini di bagian sales tax-nya itu kalau kalian input T besar itu nanti akan bermasalah, akan error gitu. Karena di awal kalian inputnya itu bukan T besar, melainkan T kecil. Makanya dari awal saya udah bilang, kalian serentak aja masukinnya yang T besar. Oke, jadi harusnya nggak ada masalah di sini. Nah, lalu untuk gudangnya itu teman-teman bisa dipilih aja. Dia termasuk gudang Cirebon atau gudang Bandung, itu kalian pilih aja. Bisa di bagian warehouse OB-nya, tapi untuk bagian default warehouse-nya itu gudang Bandung semua nggak apa-apa, karena memang ini gudang default-nya, kalian cukup gantinya di bagian warehouse OB-nya. Jadi ini data-data terkait dengan item inventory kalian. Ini teman-teman di cross check aja ya, kalian pause aja videonya, terus kalian isi aja sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian gak mau isi dengan cara kayak gini, per baris gini isinya, kalian enter, terus kalian isi ketik gitu, kalian tuh sebenarnya juga bisa pakai menu yang add ini. Jadi kalau misalnya kalian klik add nih, nah sebenarnya tampilannya memang sedikit berbeda daripada yang tadi. Jadi di sini kalian isi description-nya di sini, namanya itu apa, lalu kategorinya itu apa, kuantitinya berapa, kalian isi di sini, terus di bagian unitnya itu kalian isi satuannya. Nah, terus cost-nya itu kalian bisa isi di bagian sini. Nah, tapi biasanya kalau misalnya kalian isi inventory-nya itu pakai menu add yang tadi itu, di bagian warehouse OB-nya ini kadang suka nggak muncul pilihan gudangnya, teman-teman. Jadi misalnya di sini cuma ada gudang Bandung doang. Nah, tapi kebetulan di sini saya itu bisa ada pilihannya, ada gudang Cirebon juga. Nah, tapi kebanyakan warehouse OB-nya ini kalian nggak bisa ganti, jadi cuma gudang Bandung aja. Nah, minusnya di situ doang sih. Nah, tapi biasanya kalau kalian isi di sini, di menu add yang ini, yang menu add yang ini nih, itu kalian biasanya itu lebih mengurangi kesalahan kalau misalnya kalian itu ngisinya dalam bentuk barisan kayak gini, gitu. Jadi kalau misalnya kalian isi sebaris kayak gini itu biasanya lebih banyak salahnya ya. Kayak ada error, tiba-tiba nggak bisa isi barangnya atau nggak bisa di-delete gitu ya. Nah, itu biasanya lebih banyak salah, tapi kalau misalnya pakai menu yang add ini, itu biasanya lebih minim sih salahnya. Nah, kalau udah berarti kalian bisa ke tab yang sales or purchase. Di sini kalian itu juga bisa isi terkait dengan default unit price. Jadi default unit price ini adalah harga yang tertera di sales price-nya. Jadi sales price harga jualnya itu mau berapa, kalian isinya itu di sini. Nah, lalu jangan lupa di bagian sales tax code-nya itu kalian harus ketik huruf T, T besar. Nah, kalau udah baru kalian bisa langsung oke aja gitu. Itu kalau step-step kalian mau isinya itu pakai menu add yang di sini ya, teman-teman. Gitu. Udah, berarti ini kalian cross check aja apakah udah sama semuanya kayak kalian punya. Kalau masalah stock date ini 10 Februari 2023 ini abaikan aja, harusnya ini tanggalnya itu ngikutin tanggal kalian ngerjain accurate ini sih. Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung next. Nah, di sini kita bisa isi terkait dengan fiscal fixed asset type-nya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau yang fiscal fixed asset type itu kalian lihatnya yang di sini nih. Fiscal fixed asset type. Jadi ada empat fiscal type yang akan kita isi. Pertama, kalian isi dulu nih fiscal type-nya, kalian ketik tidak disusutkan yang pertama. Lalu useful life-nya itu 0, dan kalian pilihnya yang non-depreciable method-nya. Lalu kalian enter aja, nanti rate-nya itu otomatis akan terhitung berdasarkan sistem accurate-nya. Jadi kalian cukup enter, kalian langsung ke baris kedua, kalian isi yang golongan 3 di sini, atau kalian mau isi bangunan permanen juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya itu harus terisi. Dan jangan sampai salah waktu isi useful life-nya. Karena kalau misalnya kalian salah isi useful life-nya, maka nanti di bagian rate-nya itu juga akan beda gitu. Nggak akan sama seperti ini. Maka nanti jatuhnya itu
nanti yang di bagian sini akan salah punya kalian. Nah, jadi ini teman-teman isi aja ya. Oke, kalau udah berarti kita bisa langsung next ya. Kita akan next. Nah, lanjut kita akan isi step 17 nih, terkait dengan fixed asset type. Jadi kalian sesuaikan nih fixed asset type-nya tanah, berarti dia fiscal type-nya itu tidak disusutkan. Berarti kalian di sini ketik aja, ini misalnya yang pertama itu tadi tanah, ini yang tanah. Kalian ketik tanah, terus kalian pilih fiscal type-nya itu tidak disusutkan. Nah, lalu kalian ketik lagi nih, misalnya di sini bangunan. Bangunan itu fiscal type-nya adalah bangunan permanen. Lalu kendaraan itu golongan 2, peralatan golongan 3. Jadi ini cuma dicocokin aja. Nah, kalau misalnya udah berarti kita bisa langsung next. Nah, step 18 nih berarti di sini kita udah bisa input fixed asset list-nya. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau isi langsung di baris kayak gini itu nggak apa-apa, atau kalian mau pakai menu add juga boleh. Di sini juga bisa pakai menu add. Nah, di sini aku contohin yang isinya itu secara langsung aja. Nah, kodenya itu kalian input aja berapa FA001, lalu description-nya apa. Nah, lalu type-nya itu tanah ya. Nah, lalu kalian bisa geser nih kursornya ke samping. Nah, lalu di bagian purchase date sama usage date-nya itu kalian harus isi juga, tanggalnya harus sama. Jangan sampai salah tanggalnya nih, karena nanti berhubungan sama akumulasi penyusutan kalian. Nah, ini kita bisa next lagi. Nah, kalau misalnya tanah di sini, maka depreciation methodnya itu masih non-depreciable, karena dia nggak didepresiasi. Nah, lalu asset account-nya, di sini kalian masukinnya ke tanah ya. Asset account yang tanah. Accumulated sama depreciation expense-nya itu nggak ada. Expense account-nya itu semuanya kalian bebankan ke opening balance equity. Gitu. Amount-nya jangan lupa diisi, lalu di bagian fiscal FA-nya itu kalian jangan lupa checklist. Nah, kalau misalnya nggak bisa di checklist nih, berarti kalian isi dulu kuantitinya. Kalian isi dulu kuantitinya, misalnya di sini, dia bilang itu masing-masing 1 sih kebanyakan. Rata-rata kuantitinya itu masing-masing 1, berarti kalian ketik aja 1. Nah, kalau misalnya kalian udah ketik 1, maka di sini kalian bisa langsung klik aja di bagian fiscal FA-nya, nanti otomatis akan ke checklist. Jadi make sure fiscal FA ini harus ke checklist. Lanjut ya. Nah, berarti teman-teman bisa langsung isi aja nih yang bagian kedua, yang kantor 2 lantai. Type-nya adalah bangunan, purchase date-nya berapa. Di sini aku maximize dulu. Estimated life-nya itu berapa. Lalu dia itu termasuk metode depresiasinya apa, straight line. Dan jangan lupa di sini di bagian accumulated depreciation-nya juga harus diisi karena dia udah mulai ada penyusutan nih. Berarti kalau misalnya bangunan ya akumulasi penyusutannya adalah ke akumulasi penyusutan bangunan. Bebannya juga yang beban penyusutan bangunan. Opening balance-nya, expense account-nya jangan lupa diisi, amount-nya juga. Lalu harus dicek juga fiscal FA-nya. Nah, berarti selanjutnya teman-teman juga sama, isinya kayak di atas-atas saja. Bedanya cuma di bagian ini aja nih, kayak gini-gini nih. Ya, accumulated depreciation-nya jangan sampai salah. Kalau misalnya dia mobil box atau truk telet, berarti ya dia masukinnya ke akumulasi penyusutan kendaraan. Itu ya. Jangan sampai salah nih yang di bagian beban penyusutannya sama di bagian akumulasi penyusutannya. Karena nanti akan berpengaruh ke sewaktu kalian melakukan period end. Gitu. Oke, udah ya. Kalau misalnya udah sama semua, ini kalian cross check aja ya, udah sama semua atau belum teman-teman. Kalian bisa pause aja videonya, oke? Kalau udah berarti kita bisa langsung next. Di sini kalau total trial balance yang ada di saya, yang data di saya itu adalah 1.720.992.500 rupiah. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian beda, ya udah nggak apa-apa. Yang penting debit kreditnya balance. Harusnya sih debit kreditnya balance ya. Kalau misalnya beda nggak apa-apa. Nggak perlu diubah lagi juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian beda ya udah nggak apa-apa. Nah, berarti kita bisa langsung next saja. Oke, kita ke step terakhir nih, step 20. Di sini teman-teman bisa klik yang click here to edit other preference. Nah, lalu teman-teman bisa klik yang tab feature ini. Kalian klik tab feature-nya. Nah, di sini kalian make sure yang 3
teratas ini harus kalian checklist ya. 3 pertama ini kalian checklist yang multi warehouse, warehouse quantity, sama multi unit ini kalian checklist. Kalau udah, kita bisa ke tab purchase. Nah, di bagian purchase ini kita mau isikan di bagian default difference unbilled account. Nah, jadi di sini itu kalian kalau misalnya belum ada akunnya, itu kalian bikin baru aja, klik yang new GL account ini, terus kalian bikin baru. Account tab-nya itu adalah cost of goods sold, account number-nya itu kepalanya 5, dengan name-nya itu penerimaan barang belum tertagih, ya. Di sini karena saya udah ada, makanya di sini saya pilihnya yang udah ada aja. Kalau misalnya kalian udah ada, berarti kalian pakai yang itu aja ya, teman-teman. Tapi pastikan account type dan juga nomor kepala depannya nih sama. Kepalanya 5, gitu ya. Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung oke. Nah, berarti kalau udah, di sini kita bisa langsung next saja. Oke, di sini berarti udah ada muncul nih, congratulations, now you are ready to use Accurate. Berarti kalau udah, kita klik finish. Oke, teman-teman. Nah, berarti untuk proses setup yang step 1 sampai step 20-nya udah selesai semuanya. Nah, setelah setupnya udah selesai, kita juga harus melakukan yang namanya period end. Jadi, di mana period end di sini itu dilakukan agar beban penyusutan dan juga akumulasi penyusutan itu dapat teralokasikan dengan baik. Nah, jadi nantinya akumulasi penyusutan untuk aset tetap kita itu akan dihitung otomatis oleh sistem Accurate-nya. Jadi, teman-teman jangan sampai lupa ya, sebelum masuk ke transaksi itu, kita harus melakukan yang namanya period end terlebih dahulu. Nah, maka di sini kalian bisa klik yang bagian General Ledger. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik bagian period end. Nah, di sini kita lihat ya di soal. Cut off-nya itu kan berarti tadi Desember 2022 ya, 31 Desember 2022. Nah, maka di sini periodenya kita akan ganti menjadi Desember, lalu year-nya di sini kita ganti lagi menjadi 2022. Nah, gitu. Lalu di sini bagian exchange rate-nya itu kalau misalnya ada perubahan, berarti kalian lihat aja di soal, kalau misalnya ada perubahan, berarti kalian harus ganti exchange rate-nya, tapi rata-rata kebanyakan nggak ada perubahan sih, teman-teman. Kalau yang period end pertama ini, kebanyakan itu nggak ada perubahan, jadi nggak apa-apa. Ini kita biarin, emang exchange rate-nya masih 14.500. Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung oke. Oke, berarti kalau udah ada muncul information nih, period end complete, berarti kita bisa klik oke. Nah, setelah period end, di sini kita akan melakukan pemindahan saldo opening balance equity ke laba ditahan kita. Nah, jadi kalian bisa buka menunya nih, kalian bisa klik list, lalu di sini kita pilih yang chart of account. Nah, di sini, di bagian chart of account ini, kalau kalian lihat yang akun opening balance equity, nah di akun ini tuh terdapat selisih antara saldo debit dan kredit kita. Nah, jadi selisihnya itu akan ditampung terlebih dahulu di akun ini. Kalau di saya, saldo opening balance equity saya itu adalah 1.333.410.000. Nah, ini kalau misalnya saldo kalian beda ya udah nggak apa-apa. Nah, si opening balance equity ini itu sifatnya itu hanyalah akun perantara atau temporary account. Nah, maka dari itu langkah terakhir yang harus kita lakukan dalam proses setup ini, kita akan memindahkan saldo yang ada di akun OB ini, yang 1 miliar sekian ini, kita akan pindahin ke akun laba ditahan kita. Gitu. Nah, cara memindahkannya itu, cara memindahkan saldo ini, yaitu dengan membuat journal melalui journal voucher. Nah, jadi di sini kalian ingetin dulu aja nih saldo kalian itu ada berapa yang di bagian akun OB ini. Di akun opening balance equity itu kalian ingetin aja saldo kalian itu ada berapa. Kalau misalnya beda sama saya ya udah nggak apa-apa. Kalian ingetin aja saldo kalian itu ada berapa ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk memindahkannya berarti teman-teman bisa klik bagian general ledger. Lalu kalian pilih yang journal voucher. Nah, untuk voucher number-nya biarin nggak apa-apa, nggak usah diganti. Untuk bagian date-nya di sini kita akan ganti 31 Desember 2022. Description-nya memindahkan saldo OB to RE. Nah, jadi ini description-nya disamain juga nggak apa-apa. Kalian kalau misalnya
Mau beda juga nggak apa-apa. Misalnya memindahkan saldo opening balance ke return earning atau memindahkan saldo opening balance ke laba ditahan itu nggak apa-apa. Nah, berarti di sini kita bisa langsung isi aja ya jurnalnya. Nah, berarti karena OB ini saldo awalnya itu kan dikredit ya saldo normalnya. Nah, karena kita mau balik, kita mau hapus si OB-nya supaya nanti nilainya jadi 0, maka di sini kita masukin di bagian debitnya itu adalah opening balance equity senilai saldo yang sudah tadi kalian lihat nih di bagian chart of account itu, yang tadi saya sudah bilang untuk kalian untuk ingetin, itu kalian pindahin aja nominalnya berapa. Kalau saya di sini 1.337.410.000. Oke. Jadi kalau misalnya beda antara saya sama kalian itu nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini kita langsung aja, karena kita mau pindahin dari OB ke return earning, berarti untuk kreditnya kita akan masukkan laba ditahan ya. Laba ditahan. Nah, jangan lupa di enter sampai dia balance. Kalau misalnya udah balance, berarti kita bisa langsung save and close. Nah, di sini teman-teman kalau udah selesai bikin jurnalnya, di sini kita mau coba cek lagi nih. Kita mau coba cek apakah akun OB kita itu saldonya udah 0 dan apakah laba ditahannya itu sudah bertambah atau belum sih. Nah, jadi kebetulan di sini saya itu tampilannya udah langsung ke chart of account, tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang di tampilan lain, berarti kalian bisa klik aja listnya, terus kalian pilih lagi chart of account-nya. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, saldonya itu belum berubah, karena kita belum refresh. Nah, maka di sini kita bisa refresh dulu nih. Oke, setelah saya refresh, di sini saldo OB saya ini udah 0 nih. Dan dia sudah berpindah ke laba ditahan. Nominalnya udah sama 1.337.410. Oke, berarti proses pemindahan saldonya udah berhasil ya teman-teman. Dengan demikian proses setup kita sudah selesai, berarti kita bisa langsung lanjut ke transaksi. Nah, di sini saya akan split screen lagi. Oke. Di sini teman-teman bisa close aja bagian COA-nya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke transaksi. Tanggal 1 Januari 2023. Dia bilang melakukan pembayaran utang Bank BCA beserta bunganya untuk bulan Desember 2022 menggunakan kas tunai. Penerima pembayaran tersebut adalah Ibu Kamile Razat. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dia bilang itu kan kita mau melakukan pembayaran utang Bank BCA. Berarti kita mau ngeluarin uang kan? Tapi kita mau ngeluarin uangnya itu bukan yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan usaha dagang kita, gitu. Kegiatan usaha kita. Melainkan kegiatan yang di luar usaha, karena kan dia berhubungannya itu dengan utang Bank BCA, yang mana Bank BCA ini adalah pihak eksternal, ya kan? Nah, maka dari itu, di sini teman-teman bisa menggunakan menu cashback. Nah, karena kita mau mengeluarkan uang ya, berarti kita akan pilih menunya yang payment, yang other payment. Berarti kalian bisa klik aja other payment-nya. Nah, berarti di sini kita bisa langsung isi aja ya informasinya. Paid from-nya, di sini dia bilang dia menggunakan kas tunai. Berarti di sini kita pilih aja kas tunai. Voucher number-nya biarin aja 1000, nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman mau ganti 1001 juga boleh. Di sini saya biarin aja voucher number-nya pertama 1000. Lalu untuk cek number-nya, karena dia pakai kas tunai, maka nggak ada nomor ceknya ya teman-teman. Berarti ini kita abaikan aja, kita nggak usah isi. Kita lanjut, kita akan ganti tanggalnya. Tanggalnya jangan lupa diganti 1 Januari 2023. Nah, memonya ini kalian bisa ketik aja, membayar utang Bank BCA beserta bunga. Nah, untuk bagian pay-nya ini kalau misalnya kalian mau isi juga boleh, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Di sini kita coba isi ya, pay-nya berarti Kamile Razat. Oke, kita lanjut ya, kita akan isi ke bagian account-nya. Nah, dia bilang di soal kan kita mau bayar utang Bank BCA. Nah, berarti kalau utang Bank BCA di sini kita pakai akunnya adalah utang Bank BCA juga. Nah, coba di sini kita lihat ya di bagian setup, utang Bank BCA itu kira-kira berapa sih yang kita miliki? Nih,
Yang kita miliki utang Bank BCA itu adalah 60 juta ya teman-teman. Berarti di sini kita mau bayar yang 60 juta ini beserta dengan tadi utang bunganya. Utang bunganya itu yang atasnya nih, yang sudah kita cari nilainya 250.000 ini. Nah, berarti kita mau bayar yang 60 juta dulu. Kita masukin di sini 60 juta. Oke, kita enter. Nah, untuk akun kedua berarti di sini kita akan pakai akun utang bunga Bank BCA. Karena kita kan mau bayar utang bunganya juga ya. Di sini amount-nya diisi 250.000 sesuai dengan nominal yang sudah kita cari ya. Nah, kalau udah sama nih, total payment-nya 60.250.000, jangan lupa juga diklik yang bagian icon kalkulator nih, supaya debit dan kreditnya balance ya teman-teman. Kalau udah bisa langsung di save and close. Nah, lanjut ya, tanggal 2 Januari 2023, Yenisky melakukan pelunasan atas invoice YS 12 sekian dengan 2 digit terakhirnya itu yang 05 melalui Bank BCA. Nah, berarti kalau misalnya Yenisky ini kan dia berarti customer kita ya, teman-teman. Nah, di sini Yenisky itu adalah customer kita. Dia bilang dia melunasannya itu yang digit terakhirnya itu yang 05 nih. Berarti yang tanggal 19 Desember 2022. Oke, berarti di sini kalau misalnya kalian menerima pelunasan atas piutang kalian, berarti di sini kita pakai menu yang sales ya. Kita klik sales, lalu kita pilih yang sales receipt, karena kita akan menerima pelunasan. Nah, di sini receive from-nya itu kalian pilih aja Yenisky. Nah, jangan lupa diganti di bagian payment date-nya itu tanggal 2 Januari 2023. Lalu check date-nya juga 2 Januari 2023. Dia bilang melalui Bank BCA. Oke, di sini di bagian banknya itu udah benar Bank BCA. Cek numbernya, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah diisi informasinya. Nah, di sini dia bilang dia mau melunasi yang invoice-nya itu 2 digit belakangnya itu adalah yang 05. Nih, berarti yang tanggal 19 Desember. Nih, yang ini nih yang pertama. Nah, berarti ini kalian bisa klik aja nih, yang kolom paid-nya kalian klik supaya dia ke checklist. Udah, kalau misalnya udah, kalian jangan lupa klik juga icon kalkulatornya supaya debit kreditnya balance. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian total payment-nya udah 13 juta ya, berarti artinya pembayaran yang akan kita terima dari Yenisky nantinya hanya 13 juta aja. Yang 15.350-nya ini belum akan kita terima uangnya, gitu. Berarti kalau udah kita bisa langsung save and close. Oke, lanjut ya. Kita akan lanjut ke soal yang tanggal 3 Januari 2023. Di sini dia bilang melakukan pemesanan kepada Nina Simone dengan rincian barangnya sebagai berikut. Diekspektasikan akan diterima pada tanggal 5 Januari 2023 dengan FOB-nya adalah destination dan dikirimkan menggunakan mobil box. Terms-nya itu net 30. Nah, karena Savoir ini adalah konsumen tetap, maka kita akan diberikan diskon sebesar 5% dari total pesanannya. Oke, berarti karena kita mau melakukan pesanan, berarti kita mau order nih ke vendor kita, berarti kita pilihnya yang purchase ya teman-teman. Kita pilih yang purchase, lalu kita pilihnya yang purchase order. Nah, di sini vendornya kalian bisa isi aja yang Nina Simone. Nah, tanggalnya jangan lupa diganti, PO date-nya itu 3 Januari 2023. Lalu expected date-nya itu adalah tanggal, nih yang ini, tanggal 5 Januari 2023. Lalu FLB-nya itu adalah destination point. Terms-nya itu net 30. Dan dikirimnya itu menggunakan mobil box. Nah, kalau udah isi yang bagian ini, kita akan lanjut isi bagian itemnya nih. Itemnya dia bilang di sini kita mau beli laptop. Kuantitinya adalah 2. Dan dia bilang di sini ada kenaikan unit price-nya itu lebih besar 10% dari unit price terdahulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di setup, kita coba cari yang laptop ya. Nah, untuk laptop ini, awalnya itu cost-nya adalah 7.500.000. 7.500.000. Nah, sekarang dia bilang mengalami kenaikan sebesar 10% dari unit price terdahulunya.
Nah, berarti 7.500.000 ini akan kita kalikan dengan 110%. Di sini kita coba akan kalikan ya. Dikali dengan 110%. Oke, maka sekarang harganya itu 8.250.000. Nah, maka di sini di bagian unit price-nya teman-teman bisa ketik aja 8.250.000. Oke, udah ya. Berarti total amount-nya yang untuk laptop ini adalah 16.500.000. Kalau udah kita bisa enter lagi, kita akan masukkan untuk item yang kedua, yang komputer. Nah, di sini itemnya itu komputer, dan kuantitinya itu hanya 1 pieces, dan dia bilang lagi di sini unit price-nya itu juga lebih besar 10% dari unit price terdahulunya. Berarti, di sini kita lihat lagi ya, di bagian setup-nya, komputer itu awalnya unit price-nya itu adalah 12 juta. Berarti di sini kita akan kalikan lagi dengan 110%, 12 juta dikalikan dengan 110%, maka dapat hasilnya adalah 13.200.000. Jadi teman-teman bisa ketik di bagian unit price ini 13.200.000. Kalau ada di enter aja. Ini udah sama ya. Total subtotalnya itu 29.700.000. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan lagi di soal, dia bilang itu kita akan terima diskon sebesar 5% dari total pesanan. Nah, maka di sini saya akan coba maksimas dulu. Nah, maka di sini diskon sebesar 5% ini akan kita input di bagian sini. Yang di bagian bawahnya subtotal nih ada tulisan diskon. Di sini kalian bisa ketik aja 5 tanpa persentase ya teman-teman. Jadi kalian cukup ketik aja angka 5. Kalau udah kalian enter. Nah, maka di sini otomatis akan muncul nih. Dia akan terhitung otomatis by system. Kita akan dapat diskon sebesar 1.485.000. Nah, maka dari itu total order kita adalah 28.215.000. Nah, pastikan teman-teman udah balance semuanya sama kayak yang di video ini. Antara punya kalian sama punya saya udah balance. Kalau udah, berarti kita bisa save and close. Nah, kita akan lanjut ke soal yang 5 Januari 2023. Dia bilang menerima barang dari Nine Simone beserta tagihan atas pemesanan yang dilakukan tanggal 3 Januari 2023. Savoyer juga melakukan pembayaran sebesar 12 juta menggunakan Bank BCA. Nah, berarti di sini kita mau terima barang nih. Kita mau terima barang dari pemesanan kita yang tanggal 3 Januari tadi. Berarti kalau kita terima barang, kita akan pilih menunya yang receive item ya, teman-teman. Di sini kita klik receive item. Nah, lalu di bagian vendornya, di sini kalian bisa pilih yang Nine Simone. Nah, lalu di bagian receipt number-nya itu kalian bisa input aja 1001 atau 1001. Nah, lalu karena kita mau terima barangnya ini atas pemesanan yang sudah kita lakukan sebelumnya, atas purchase order yang sudah kita lakukan, berarti di sini teman-teman bisa pilih yang select PO. Di sini kita akan pilih dari purchase order mana sih kira-kira barang ini akan kita terima gitu. Kalian bisa klik select PO ini. Nah, di sini ada ya teman-teman, yang tanggal 3 Januari 2023, yang invoice number-nya itu 1.000. Nah, tapi kalau invoice number ini biasanya kalau beda-beda nggak apa-apa, yang pasti kalian perhatikan aja di tanggalnya. Karena tanggalnya ini harusnya teman-teman antara satu dan lainnya itu sama, nggak ada yang salah sih. Jadi kalian pilih nih yang purchase order tanggal 3. Nah, maka dia otomatis akan terisi nih barangnya. Barangnya ada apa aja, lalu kuantitinya ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, berarti teman-teman di sini jangan lupa nih diganti di bagian receive date-nya. Karena kita terima tanggal 5 Januari 2023. Nah, lalu di bagian ship date-nya itu kalian bisa isi aja 3 Januari 2023. Nah, untuk FLB-nya udah benar ya, destination. Dari mobil box udah benar. Nah, kalau udah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, dia bilang itu selain kita menerima barang, kita juga menerima tagihan nih. Kita menerima tagihan atas pemesanan kita. Berarti di sini kita akan terima invoice ya. Berarti kalau misalnya terima invoice, kalian klik yang di bagian atas yang make invoice ini, kita akan bikin invoice-nya. Di sini kalian klik aja. Oke. Nah, maka di sini teman-teman bisa masukin aja invoice number-nya itu 1001. Lalu invoice date-nya itu karena kita terimanya itu
tanggal 5 Januari, sekaligus 5 barangnya, berarti di sini invest date-nya juga 5 Januari ya. 5 Januari 2023. Lalu shipment date-nya tadi kita samakan 3 Januari, udah benar. Lalu termsnya itu sesuai yang di atas nih, yang di informasi tanggal 3, nah 30, udah benar. FOB-nya jangan lupa diganti jadi destination. Lalu ship via-nya itu mobil box. Nah, kalau misalnya udah, kita udah buat nih invoice-nya. Sekarang dia bilang lagi di soal bahwa kita tuh juga melakukan pembayaran nih. Jadi si Sapphire ini juga melakukan pembayaran. Nih, Sapphire juga melakukan pembayaran sebesar 12 juta menggunakan Bank BCA. Nah, maka dari itu, karena kita mau melakukan pembayaran, berarti kalian bisa klik yang bagian purchase payment nih, yang di bagian atas. Kita klik menu purchase payment ini, karena kita mau bayar ya. Nah, di sini teman-teman pilih nih banknya. Banknya dibilang kan Bank BCA ya, berarti udah benar nih Bank BCA. Kalau misalnya masih ada yang beda, kalian ubah aja jadi Bank BCA. Lalu payment date-nya di sini adalah 5 Januari 2023. Nah, di sini memonya kalian bisa isi aja melakukan pembayaran kepada Nine sebesar 12 juta. Nah, kalau udah isi memonya, berarti di sini teman-teman perhatikan lagi di bagian invoice number-nya sama date-nya, itu kalian cari aja nomor invoice yang udah kita bikin sebelumnya, yang tadi baru aja kita bikin, yang tanggal 5 Januari nih, 5 Januari 2023, karena kan kita bikinnya invoice-nya itu tanggal 5 Januari 2023 ya, makanya di sini kita cari aja tanggal 5 Januari 2023, kalau saya ketemu nih yang baris kedua ini. Jadi teman-teman cari aja ya, kalau misalnya invoice number-nya beda antara saya sama kalian itu nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya itu sama, 5 Januari 2023, dan juga bagian amount-nya itu harus sama ya teman-teman, 28.215.000. Nah, karena dia bilang di sini kita hanya melakukan pembayarannya itu sebesar 12 juta, maka dari itu di bagian payment amount nih, yang kolom payment amount, kita input 12 juta. Karena kita mau bayarnya cuma 12 juta aja. Kalau ada di enter aja, sampai di bagian total payment-nya ini, yang di bagian bawah nih total payment-nya sudah terisi sebesar 12 juta. Gitu. Jadi untuk owing-nya di sini masih kita punya 16.215.000 atas utang kita kepada Nine Simone ini yang tanggalnya itu 5 Januari 2023 gitu. Oh ya, di bagian check date-nya itu juga jangan lupa kalian ganti ya check date-nya. Itu kalian ganti berarti 5 Januari 2023 juga. Nah, kalau udah sama semua, jangan lupa di bagian paid-nya itu harus kalian checklist juga. Kolom paid-nya ini harus ke checklist. Kalau udah, berarti kalian bisa save and close. Nah, untuk yang purchase invoice, ini jangan lupa juga untuk di save and close. Dan di bagian receive item, ini teman-teman juga harus save and close. Oke. Berarti untuk yang tanggal 5 ini udah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke tanggal 6. Tanggal 6 di sini dia bilang mendapat pesanan dari Yeni Sky dengan rinciannya sebagai berikut. 3 pieces AC harganya itu 4.375, lalu 4 pieces TV harganya itu 6.500.000. Lalu di sini juga ada informasinya dia diantar menggunakan mobil box, dan kita juga memberikan uang muka atau DP sebesar 10 juta, belum termasuk PPN. Nah, berarti di sini karena kita mendapat pesanan, maka kita bisa pilih menunya yang sales ya teman-teman. Kalian bisa klik yang sales, lalu kita pilih yang sales order karena kita mendapat pesanan dari customer kita. Maka di sini kita pilih sales order. Nah, di sini kalian isi aja nih informasinya. Di sini order by-nya itu adalah Yeni Sky. Untuk PO number-nya itu teman-teman isi aja 1001. Lalu SO number-nya di sini udah dikasih tahu nih, SO-nya itu yang ini, yang YSO strip 001. Di sini saya copy aja. Lalu untuk SO date-nya itu berarti 6 Januari ya, 6 Januari 2023. Dengan ship date-nya itu dia bilang 8 Januari 2023. FOB-nya adalah shipping point.
terms-nya ada benar 2/10, dan ship via-nya itu adalah mobil box. Nah, kalau teman-teman udah isi yang bagian ini, berarti kita bisa langsung lanjut isi yang bagian itemnya. Itemnya di sini, dia bilang dia mau beli AC, kuantitinya itu 3, dengan harganya itu 4375. Udah benar ya, unit price-nya 4375. Lalu TV, kuantitinya itu 4. Harganya itu 6.500.000, udah benar ya. Nah, kalau udah ini teman-teman enter lagi, sampai di bagian total ordernya ini, jadi 43.428.750 rupiah. Oke, lanjut ya. Di sini dia bilang, Yeni Sky ini memberikan uang muka kepada kita itu sebesar 10 juta. Nah, berarti dia kasih DP nih teman-teman ke kita. Nah, berarti karena dia kasih DP, di sini kalian klik dulu nih di bagian down payment. Nah, di sini kita mau bikin sales invoice-nya nih terkait dengan down payment ini. Dia bilang down payment-nya di sini DP-nya itu adalah 10 juta. Berarti di bagian unit price-nya itu kalian ganti 10 juta. Dan dia bilang itu belum termasuk PPN ya teman-teman. Belum termasuk PPN. Maka dari itu, di sini saya maximize dulu. Sorry. Nah, maka dari itu, karena dia belum termasuk PPN nih, dia belum termasuk PPN, uang 10 juta ini belum termasuk PPN, maka di bagian inclusive tax-nya, teman-teman jangan checklist ya. Jadi, kalian unchecklist inclusive tax ini. Nah, maka untuk total dari invoice ini adalah 11.100.000 karena nilainya itu belum termasuk PPN. Nah, jangan lupa juga nih diganti bagian invoice date-nya. Invoice date-nya itu tadi tanggal 6 Januari 2023 ya, teman-teman. Ship date-nya itu udah benar. Shipping point-nya juga udah benar. FOB-nya juga udah benar. Terus sama mobil box, ship fee-nya juga udah benar. Oke. Nah, setelah kita bikin invoice untuk DP-nya ini, masih belum selesai nih teman-teman, karena kita belum bikin sales receipt-nya. Karena kalau misalnya kita terima DP, pastinya kita akan terima uang kan. Makanya di sini kita harus bikin sales receipt-nya. Jadi kalian bisa klik menu sales receipt yang di bagian atas nih. Oke. Nah, di sini dia bilang dia itu bayarnya pakai bank BCA. Berarti di sini banknya kita pilih yang bank BCA ya. Cek date-nya jangan lupa diganti, tadi 6 Januari ya, 6 Januari 2023. Memonya menerima DP dari Yeni Sky, gitu aja deh. Nah, lalu untuk payment date-nya juga teman-teman harus ganti nih 6 Januari 2023. Udah, kalau misalnya udah di bagian payment amount-nya itu pastikan terisinya 11.100.000 ya teman-teman. Di bagian amount yang tanggal 6 Januari 2023 ini, di bagian payment amount-nya itu harus terisi 11.100.000. Kalau udah, jangan lupa di checklist juga nih di bagian kolom paid-nya. Harus di checklist. Dan make sure di bagian total payment di bawah ini totalnya adalah 11.100.000. Gitu. Kalau udah berarti kita bisa langsung save and close. Nah, kalau misalnya udah ada tulisan paid nih, berarti udah selesai ya, udah kebayar. Di sini di bagian sales invoice-nya juga harus kita save and close. Di sini kita klik save and close. Lalu di bagian sales order-nya juga teman-teman harus save and close ya. Oke, berarti kita bisa lanjut nih ke transaksi berikutnya, yang tanggal 7 Januari nih. Melakukan pembayaran utang atas invoice BC nomor sekian kepada Brigita CT sebesar 150 USD menggunakan Bank Capital. Nah, kursnya ini tetap 14.500. Nah, berarti karena kita melakukan pembayaran utang, tentunya kita akan menggunakan menu purchase. Di sini kalian bisa pilih yang purchase, berarti karena kita bayar utang, berarti kita pilihnya yang purchase payment ya teman-teman.
Di sini kita split screen lagi. Nah, di sini dia bilang bayarnya itu kepada Brigita CT. Berarti vendornya kalian isi Brigita CT. Dan exchange rate-nya itu adalah 14.500 karena kursnya itu tetap. Tidak ada perubahan. Nah, lalu payment date-nya ini kalian ganti 7 Januari 2023. Banknya itu udah benar, bank capital. Lalu di bagian check date-nya juga teman-teman harus ganti jadi 7 Januari 2023. Oke, udah ya. Nah, di sini dia bilang kan invoice-nya itu yang nomor sekian nih. Nah, karena invoice-nya ini cuma satu, berarti udah bener nih. Yang mau kita bayar invoice-nya itu hanya yang BC sekian-sekian ini, yang belakang ini 01, yang tanggal 11 Desember 2022. Nah, di sini amount-nya itu kan kita punyanya 250 ya, tapi kita itu sekarang hanya mau bayar sebesar 150. Nah, berarti di bagian payment amount-nya, teman-teman bisa ketik aja 150, lalu kalian enter. Nah, pastikan di bagian total payment-nya itu udah 150, dan di bagian payment amount-nya juga 150. Jadi, owing-nya sekarang adalah 100. Jangan lupa di checklist juga nih, yang kolom paid-nya. Kalau udah berarti, oh ya, untuk memonya. Memonya berarti melakukan pembayaran utang sebesar 150 USD. Nah, ini aja. Udah ya. Kalau misalnya udah, berarti kita bisa save and close. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke tanggal 8 Januari, mengirimkan pesanan beserta tagihan kepada Yeni Sky atas pesanan tanggal 6 Januari. Jadi kita mau kirim ini barang sama kita mau kasih invoice ke Yeni Sky atas pesanan yang sudah tadi dia order sebelumnya. Nah, berarti di sini karena kita mau kirimin barang, berarti kita pilih menu sales, lalu kita pilih yang delivery order ya. Nah, di sini customer-nya jangan lupa diisi terlebih dahulu, Yeni Sky, kita pilih Yeni Sky. Lalu karena sebelumnya kita udah bikin sales order-nya, maka di sini teman-teman bisa klik bagian sales order, yang select SO nih. Lalu kalian bisa pilih yang invoice-nya itu adalah YSO-001. Yang tanggalnya itu 6 Januari, berarti udah benar nih. Invoice yang mau kita kirimin barangnya. Kalau udah bisa di OK aja. Nah, lalu untuk delivery number-nya, ini nggak apa-apa, biarin aja 1000. Nah, delivery date-nya harus teman-teman ganti 8 Januari 2023. Ship via-nya mobil box, sudah benar ya. Tadi awalnya dia mau kirim pakai mobil box. Nah, berarti kalau udah, di sini dia bilang juga kita selain mengirimkan pesanan, kita juga akan mengirimkan tagihan. Nah, berarti karena kita mau kirimin invoice nih, kalian bisa klik aja nih menu invoice yang di bagian atas. Kita mau bikin invoice-nya. Oke. Nah, di bagian invoice date-nya teman-teman jangan lupa diganti ya tanggalnya 8 Januari 2023. Ship date-nya itu berarti tadi 8 Januari 2023 juga ya, sama ya. FOB-nya udah benar, terms-nya udah benar, ship fee-nya juga udah benar. Nah, make sure untuk yang bagian total invoice-nya ini adalah 43.428.750 ya, teman-teman. Kalau misalnya udah sama semuanya, berarti kita bisa langsung save and close untuk invoice-nya ini. Kita bisa save and close. Nah, lalu untuk yang bagian delivery order-nya juga kalian harus save and close. Oke, berarti transaksi tanggal 8 udah selesai, kita bisa lanjut ke transaksi tanggal 9. Nah, tanggal 9 dia bilang menerima barang dari Ririna Swan, 1 pieces laptop dan 1 pieces komputer. Nah, transaksi ini merupakan FOB shipping point dan pengirimannya itu menggunakan mobil box. Berarti karena kita terima barang dari vendor kita nih, yang Ririna Swan, berarti di sini kita akan pilih menu purchase. Lalu kita pilih yang receive item. Di sini vendornya kita isi Ririna Swan. Nah, karena sebelumnya kita belum bikin purchase order-nya, maka kita nggak bisa pilih yang select PO, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak bisa pilih yang select PO ini, melainkan nanti kita akan input
manual, kita akan input satu-satu terkait dengan item dan juga kuantitinya itu berapa. Nah, di sini kita masukin aja receipt number-nya itu 1001. Lalu, receive date-nya itu dibilang tanggal 9 Januari 2023 ya. 9 Januari 2023. Ship date-nya juga sama, 9 Januari 2023 aja. Menggunakan mobil box dan FOB-nya itu shipping point. Nah, berarti di sini kita bisa langsung isi itemnya nih. Itemnya dia bilang laptop. Laptop kuantitinya 1. Lalu kita enter lagi. Kita isi yang kedua yaitu komputer. Komputernya kuantitinya juga 1. Oke. Nah, berarti kalau udah sama nih semuanya, kita bisa langsung save and close. Nah, sekarang kita lanjut ya ke transaksi yang tanggal 10 Januari. Oke, 10 Januari dia bilang, Prengkoi Kiki melakukan pelunasan atas piutangnya. Kursnya saat itu tidak berubah, yaitu 14.500 sama, dan penerimaannya ini melalui bank capital. Nah, berarti karena kita menerima pelunasan atas piutang customer, berarti di sini kita pilihnya yang sales, lalu kita pilih yang customer receipt atau yang sales receipt nih. Nah, lalu receipt form-nya kita bisa pilih Prengkoi Kiki. Nah, untuk exchange rate-nya dibilang tetap ya teman-teman tidak berubah. Berarti ini okein aja. Kalau misalnya ada perubahan baru kalian ubah exchange rate-nya. Nah, di sini kita isi payment date-nya itu 10 Januari 2023. Check date-nya juga sama nih, 10 Januari 2023. Melalui bank capital. Udah benar nih bank capital. Untuk check number-nya itu kalau nggak mau diisi nggak apa-apa. Dan untuk form number-nya di sini 1002 boleh, atau yang lainnya juga nggak apa-apa, terserah. Ini bebas. Nah, lalu kalau teman-teman lihat di sini invoice-nya itu cuma ada satu ya, cuma ada satu invoice dari Prengkoi Kiki ini. Nih, benar ya, di setup juga cuma ada satu. Nah, berarti dia cuma mau lunasin satu invoice piutangnya aja. Nah, berarti amount-nya 1.000, berarti di sini payment amount-nya itu kita bisa tulis 1.000. Kita bisa ketik 1.000, lalu kalian enter sampai kolom page-nya itu ke checklist dan total payment-nya di sini udah 1.000. Jadi all-in-nya ini udah nggak ada, udah 0. Nah, jangan lupa di bagian icon kalkulatornya juga kalian harus klik supaya balance debit credit. Nah, untuk memonya sebenarnya opsional. Kalau kalian mau ketik boleh, kalian mau nggak ketik juga nggak apa-apa. Di sini coba diketik aja deh, menerima pelunasan piutang dari Prengkoi Kiki. Oke. Nah, kalau udah sama semuanya nih, berarti kita bisa langsung save and close ya. Oke, lanjut nih. Untuk transaksi tanggal 13 Januari 2023, menerima pelunasan atas piutang dengan invoice sebagai berikut. Yeni Sky, yang invoice-nya itu belakangnya 07, lalu ada NG Baby yang invoice-nya itu belakangnya 06 dan 03. Nah, berarti karena kita menerima pelunasan, berarti masih sama ya, kita pakai menu yang sales receipt atau customer receipt ini. Jadi kalian bisa klik lagi. Nah, lalu di sini kita akan input dulu untuk yang Yeni Sky. Kita pilih Yeni Sky. Lalu payment date-nya jangan lupa diganti 13 Januari 2023. Form number-nya nggak apa-apa, biarin aja. Dibilang di sini dia pakai kas tunai, berarti di sini bank-nya akan kita ubah menjadi kas tunai. Cek number-nya biarin aja. Lalu cek date-nya jangan lupa diganti 13 Januari 2023 juga. Lalu memonya menerima pelunasan atas piutang dengan invoice. Nah, invoice-nya ini kita copy aja ya.
Nah, berarti kalau teman-teman lihat yang invoice-nya itu belakangnya 07 itu yang ini nih. Yang tanggalnya itu adalah 22 Desember 2022. Nah, berarti kita mau terima uang terkait invoice yang 22 Desember 2022 ini. Yang jumlahnya itu 15.350.000. Nah, berarti kalian bisa ketik di bagian amount-nya, di bagian payment amount-nya itu 15.350.000. Kalau udah di enter aja sampai kolom page-nya ke checklist, di enter lagi, sampai di bagian bawahnya ini total payment-nya sudah berubah menjadi 15.350.000 dan di bagian owing-nya itu udah 0. Ya. Kalau udah jangan lupa diklik yang icon kalkulator supaya balance. Nah, berarti kalau udah kita bisa langsung save and new karena kita mau input lagi yang kedua yang NG Baby. Kita bisa save and new. Oke, sekarang kita input yang kedua nih, yang NG Baby. Kalian bisa pilih customer-nya itu NG Baby. Lalu di sini dia bilang menggunakan Bank BCA. Berarti udah benar nih Bank BCA HDR. Jangan lupa tanggalnya diganti dulu 13 Januari 2023. Yang check date-nya juga sama 13 Januari 2023. Udah. Di sini kita akan ketik lagi memonya menerima pelunasan piutang invoice. Nih. Oke, jadi ada dua invoice yang mau kita terima uangnya. Yang belakangnya itu 06 sama 03 nih. Berarti dua-duanya ya teman-teman, berarti dua-duanya mau dibayarkan nih piutangnya. Berarti kalau gitu kita klik aja di kolom page-nya. Lalu yang di bagian invoice kedua yang belakangnya ini 06 juga kalian klik aja di bagian kolom page-nya. Kalau udah ini jangan lupa di enter dulu. Nah, pastikan di bagian total payment di bawah nih udah sama semuanya 9.150.000 dengan owing-nya itu masing-masing dari invoice ini sudah 0. Jadi nggak ada lagi owing-nya. Lalu terakhir kita akan checklist icon kalkulatornya supaya balance. Nah, berarti udah sama semua ya. Kalau teman-teman udah sama semua, berarti kalian bisa langsung save and close. Nah, berarti di video kali ini kita akan mengerjakannya itu hanya sampai di transaksi tanggal 13 Januari ini aja. Jadi kita hanya mengerjakan sampai transaksi tanggal 13 Januari ini dulu ya teman-teman. Nanti untuk transaksi tanggal 15 Januari dan seterusnya itu akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Selamat mengerjakan semuanya.